Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya yang di share. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak kaluran, apalagi diadu-adu lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian itu, ya. Berikutnya kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling memanjatkan kebaikan doa, ya. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Ini aku agak bingung juga gimana cara mengaturnya, ya. Ini sudah seri yang ke-19, ya. Akan aku kasih stressing point lagi. Serinya tetap ini masih dalam apa namanya? Dalam satu playlist ini. Kemarin kan seri yang 16, sekarang seri yang 20. Masih dalam satu playlist. Ya. 20. Sebentar aku cari spidolku. Ya. Seri yang ke-20. Apa nanti ini di bawahnya, ya. Karena ada judul yang lebih atas lagi, itu adalah bahwa Allah menjadi manusia itu bukan ajaran dalam Alkitab itu loh, ya. Yang mau aku sampaikan bahwa Allah ini menjadi tajuk nanti. Menjadi manusia manusia ini bukan ajaran Alkitab. Alkitab nggak pernah ajarkan ini. Bukan apa ya? Bukan ya, sebentar, dia kalau nggak basah nggak bisa. Ya. Bukan ajaran ini. Ini bersih loh, ini bukan kotor, cuman karena kena spidol lama-lama seperti ini. Bukan ajaran Alkitab. Nih. Jadi nanti ini di atas, ini di bawahnya gitulah, ya. Karena kita akan berkonsentrasi ke sini, ya. Jadi tetap aja bukan seri 1, bukan awal, meskipun judul utamanya berubah, ya. Kita bikin ke 20 supaya nanti kalian enak belajarnya, ya. Oke. Aku minum dulu. Bismillah. Kemarin sudah aku jelaskan, ya. Intinya kan begini. Kita tahulah sebetulnya Yohanes 1 pasal 1 itu karya sastra.
yang dinisbahkan kepada satu sosok, maka disebut dia himne platonis. Ya. Itu karya sastra. Karya sastra itu tidak bisa kamu telan seperti kamu menelan kata-kata yang itu harafiah. Itu kan ya goblok gue. Orang karya sastra kok. Ya, karya sastra ya sudah dimaklumi begitu. Ada lagu judulnya Cemara Biru. Kamu sampai mampus nyari Cemara Biru nggak ada. Yang ada Cemara itu hijau. Tapi itu nggak bisa disalahkan, orang itu tajuk lagu. Dan lagu itu syairnya bagian dari sastra, ya sudah, maunya yang mengubah itu Cemara Biru, ya Cemara Biru. Kamu cari sampai mampus. Cemara itu ya mesti hijau, tapi itu ada tajuk, nggak percaya ketik di YouTube, lagu dangdut itu, Cemara Biru, kan keluar nanti. Bahasa sastra begitu, jadi banyak permakluman yang harus kita sertakan, ya. Nggak terus dimakan mentah-mentah. Begitu juga Yohanes 1 pasal 1 itu karya sastra. Ya, jangan dipahami secara harafiah, dia harus metafora. Ya, maka aku ya memberikan alternatif. Alternatif itu artinya kalau kamu masih seperti pemikiran lama, ya terserah kamu. Aku juga nggak ada urusan mau kamu kebelangsak, mau nggak. Gue hanya menawarkan alternatif. Itu harus dipahami metafora. Bahwa firman itu omongan. Omongan pun masih metafora lagi. Ya, karena tidak setiap mau menciptakan, Gusti Allah Yahweh itu harus ngomong. Kemarin kita sudah buktikan. Yohanes 1 pasal 1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia nggak ngomong kok. Langsung aja diciptakan dan bisa. Meskipun di ayat-ayat berikutnya, ayat 3, Kejadian 3:26 ya. Terus nanti Kejadian 28 sampai 29 itu Allah memang berfirman. Berfirmanlah Allah jadi ini. Berfirmanlah Allah bikin ini. Berfirmanlah Allah menciptakan ini. Memang berfirman. Tapi tidak harus berfirman. Ini hanya untuk memudahkan kita memahami. Jangan dipahami harafiah. Allah mesti ngomong lah, ngomong sama siapa? Dan siapa yang berani mewajibkan dia harus ngomong? Suka-suka dia. Di sini ngomong, di sini nggak ngomong, suka-suka dia. Orang dia maha kuasa absolut kok. Jadi otak itu yang cerdas dikit lah. Kalau Gispati bilang pasang otak. Kalau ngaji ke sini hilangkan semua prasangka. Nggak bisa kita belajar itu dengan penuh prasangka. Ya. Dengan sebuah ketulusan hati, kejujuran, pasang otak. Nanti setuju, ambil. Nggak setuju, ya sudah, nggak usah diambil. Ngapain juga diambil orang kamu nggak setuju kok. Aku juga begitu. Lihat kajian siapapun dia. Aku setuju, aku ambil. Nggak setuju, ya aku nggak ambil. Gitu. Jadi nggak perlu ada bermasalahkan begini, begitu, Nggak. Mau terima, nggak mau, ya sudah. Orang Kediri bilang, gelam nyawang, ragelem nyimpang. Apa sulitnya? Orang channel YouTube juga banyak. Ya. Jadi di sini kajiannya seperti itu, ya. Maka aku menawarkan bahwa firman itu adalah omongan yang sama-sama itu metafora, tidak bisa dipahami secara harafiah. Yang artinya apa? Gampang, gampang banget. Jadi Gusti Allah ingkang Moho Agung, kalau ngaji Jawa kan begitu. YHWH itu kalau kata saudara kita Yahudi, itu mau bikin apa aja gampang, ya, mau bikin apa aja dia gampang gitu loh. Padahal sesuatu yang gampang banget bagi Allah itu sulit banget bagi kita karena kita makhluk. Lu bikin laler aja nggak bisa, bikin kecoa aja nggak bisa loh. Jadi nggak usah bertingkah. Yesus itu bikin kecoa itu loh nggak bisa. Gue ngomong gini bukan gue tidak menghormati Yesus, kepala lu goblok juga. Gue sangat-sangat menghormati Yesus, justru gue memposisikan Yesus pada posisi yang sebenarnya. Dia adalah kekasih Allah yang dimuliakan Allah, maka dia yang terpilih dari sekian hamba Allah menjadi utusannya. Itu kerangka berpikir gue. Itu pertanggungjawaban intelektual gue. Jadi orang Islam itu beriman kepada Yesus dan mengenal Yesus. Nggak perlu orang lain ngajarin siapa Yesus. Dan kehadiran gue itu untuk mempertanggungjawabkan ketika orang bertanya,
Berilah pertanggungjawaban tentang Yesus. Dan gue hadir untuk memberikan pertanggungjawab. Bukan, Yesus bukan Allah. Gitu loh. Ya. Tapi kalau lu masih keras kepala, lu bilang Allah, ya itu urusan lu, ya terserah saja. Orang mau ngaji ke sini monggo, enggak juga monggo. Memangnya lu jadi beban bagi gue? Enggak. Ini berlaku untuk siapa saja ya. Maka firman, ya omongan itu menunjukkan gampang. Dan sesuatu yang gampang itu sangat sulit bagi kita. Jangankan secara metafisik, secara fisik pun itu sulit. Jangankan bikin ruh, bikin darah itu loh. Hingga detik ini nggak ada yang bisa. Makanya donor darah itu masih tetap diperlukan. Karena untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan darah, maybe karena sesuatu lah ya, kesehatannya terganggu, kecelakaan atau apalah, nggak tahu lah aku itu para medis yang pintar itu. Nggak bisa, kalau ada pabrik darah orang nggak bisa donor darah, mau diproduksi berapa liter juga bisa. Faktanya nggak bisa. Itu padahal fisik, belum yang metafisik, bikin ruh bisa. Sampai jengking kepalamu nggak bisa. Yesus itu nggak bisa bikin apa-apa. Menciptakan apapun dia nggak bisa. Itu yang harus dipahami. Maka dia tidak masuk dalam kriteria Allah karena memang dia bukan Allah. Allah itu ehad. Ya, oke. Jadi gampang ya penjelasannya ya, bahwa firman, omongan itu menunjukkan gampang, mudah. Bagi Allah, menciptakan apapun itu mudah. Ya. Nah, Yohanes 1 pasal 1 itu berbicara tentang awal mula kehidupan, penciptaan dulu. Jadi tidak serta-merta terus itu dinisbahkan untuk Yesus. Terus Yesus itu adalah Allah. Jauh bos. Cobalah sedikit cerdas, buka wawasan. Lakukan pemikiran-pemikiran yang overlapping. Jangan yang begitu-begitu saja. Ini bagi semuanya lah. Bagi yang Islam juga begitu. Kalau kamu ngaji, buka otakmu, wawasanmu. Bahasa kerennya itu open mind lah. Kan gue bilang, kajian-kajian gue ini tidak didapatkan pada lembaga-lembaga pendidikan yang itu birokrasi. Nggak ada. Dan gue pun mendapatkannya itu pada kajian-kajian yang lepas. Bukan pada sebuah lembaga yang itu tersusun. Misalkan Mondo atau apapun, sekolah Alkitab. Enggak. Kalau di lembaga-lembaga itu ya sudah begitu-begitu aja kajiannya. Tidak berani melakukan lompatan pemikiran. Tidak out of the box. Gitu loh. Overlappingnya kagak ada. Kasih tahu gobloknya minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, ini sudah jelas ya. Sekarang gue mau mengarah ke sini. Ini sudah jelas. Ini firman itu omongan, bukan sosok yang sakral menjadi Allah. Oke. Jadi ini nanti judul di atasnya, ini judulnya juga, tapi ini mungkin nanti Agra itu tak suruh nulisnya dalam huruf kecil ya, supaya terfokus ke sini, tapi dia tetap aja yang ke-20. Jadi supaya nanti kalau kamu belajar gampang. Playlistnya dicari, ketemu semua. Gitu ya. Sekarang aku mengatakan, Allah menjadi manusia itu bukan ajaran Alkitab. Lu nggak terima? Nggak terima sama pernyataan intelektualitas gue? Cari, kasih satu ayat gue. Di mana Alkitab, nih Alkitab nih, ada menyatakan Allah menjadi manusia. Nih Alkitab. Jadi tugas gue itu justru mengajak, ayolah kita taat terhadap Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan ada Allah menjadi manusia. Satu ayat saja, lu cari kalau ada. Ngaji sama gue itu nggak usah tanggung-tanggung. Pas bandrol aja. Karena kalau dibikin yang manja-manja, yang melo-melo, otaknya nggak kebuka. Belak-belakan aja. Cari. Tunjukkan gue, di mana ada satu ayat mengatakan Allah menjadi manusia. Berapa tahun dibodohi dogma.
Jadi ya, kalau kita kaji kitab Yohanes itu ya, dari Yohanes 1 sampai Yohanes gimana nih? Ya gini. Sorry. Ya. Dari Yohanes 1:1 sampai nanti yang ke-13 ya. Ini itu universal. Maknanya tuh makna universal. Tidak terus disangkutkan satu pribadi Yesus. Enggak, ini universal. Yesus baru dibicarakan nanti ada di Yohanes 1:14. Ini goblok. Ayo belajar sama aku, belajar Alkitab. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Lihat ini, gue ajarin tuh. Firman ya. Itu ya telah ya sebentar telah menjadi manusia. Ya. Lihat ini ya, aku bacakan seluruhnya supaya tidak canggung ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan. Kemuliaan yang diberikan. Bukan kemuliaannya Yesus. Kemuliaan yang diberikan. Artinya Yesus nggak punya. Akhirnya dia diberi kemuliaan, maka dia jadi punya kemuliaan. Gitu loh. Teksnya bilang begitu. Lu mau diputar gimana pun teksnya bilang begitu, ya. Lihat, gue ajarin lu bagaimana cara memahami Alkitab. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Jadi kemuliaannya itu diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, kalau Yesus sebagai anak, maka Allah sebagai Bapaknya. Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Kurang jelas ya apa, coba? Kurang jelas ya apa gue yang jelasin? Kemarin kan sudah gue lihat, gue ajarin sama lu. Apakah semua yang dimiliki Yesus itu milik Yesus secara exactly? Enggak kan, itu pemberian. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Diberikan, pemberian, amanah. Bapa tidak menghakimi karena penghakiman telah dilimpahkan kepada aku. Dan penghakimanku adil karena aku menghakimi sejauh mendengar yang Bapa lakukan. Kurang jelas ya apa? Kalau masih ada yang keblangsak, gue nggak ngerti gimana cara menjelaskan. Ya, lihat di sini. Ya, di sini yang ada adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Allah menjadi manusia. Goblok. Jelas nggak? Orang biasanya kalau dia di debat-debat, diskusi-diskusi ya karena orang semangat ya, kadang-kadang nggak kontrol. Manusia memang tidak bisa menjadi Allah, tapi Allah lah yang bisa menjadi manusia. Geblek lu bilang, ya. Allah itu tidak mau menjadi manusia. Bukan tidak bisa, dia menjadi apa saja bisa orang Allah kok, tapi dia tidak mau menjadi manusia. Lah manusia walaupun mau, dia tidak bisa menjadi Allah. Gitu loh. Kan gue jelaskan berapa bulan yang lalu itu. Yang akhirnya dicolong juga itu, diedit juga. Ya. Jadi Allah menjadi manusia itu nggak ada, karena Allahnya kagak mau, bukan kagak bisa, nggak mau.
Begitu juga manusia menjadi Allah itu kagak ada. Karena apa? Karena kagak bisa. Yang satu kagak mau, yang satu kagak bisa. Jadi nggak ada konsep jadi-jadian dalam agama Abrahamic faith itu. Allah ya Allah, manusia ya manusia. Tapi kan ngototnya karena dia takut dibawa kepada kajian-kajian yang itu sangat-sangat rasional. Kan tidak mungkin Allah menjadi manusia menjadi Allah. Memang tidak mungkin karena tidak bisa. Kalau bisa ya mau. Kalau bisa gue mau jadi Allah. Supaya hidup gue enak, nggak seperti ini. Punya rumah seharga 3 miliar, punya mobil, punya kendaraan, punya perusahaan. Tapi kan nggak bisa gue jadi Allah. Lah Allah juga nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau jadi manusia. Nah, biasanya dalam perdebatan-perdebatan itu ya, mereka mengatakan manusia memang tidak pernah menjadi Allah. Gue senyum saja, karena secara rasionalitas berat itu. Nggak bisa, itu nggak masuk akal. Lalu dibawa sama dia, tapi ini adalah Allah yang menjadi manusia. Gue tanya, lu tahu ada Allah menjadi manusia ayatnya dari Menong? Kan gue udah tulis, Allah menjadi manusia bukan ajaran Alkitab. Yang gue ajarkan kepada lu semua adalah Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Allah itu telah menjadi manusia. Jelas? Firman menjadi manusia. Bukan Allah menjadi manusia. Tetapi karena konsep firmannya yang di atas sudah disalahpahami, akhirnya amburadul. Maka aku akan ajarkan yang benar. Dan dia akan linier seperti apa yang telah ajarkan pada kalian semuanya. Disinilah itu mulai berbicara. Tapi nanti juga kita belum di sini. Setelah menjelang akhir, ya, bukan, masa 13 ini? 18. Ini 18. Bukan 13. Ya. Oh iya, yang universal iya 13 ya, Yohanes 1 sampai 13. Nanti Yesus itu ada dia baru muncul di ayat yang ke-17. Di Yohanes, ini mana tadi? Ya. Di Yohanes 1:17 ini baru muncul Yesus. Dan inilah yang dia katakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Allah menjadi manusia. Oke? Kita lanjutkan ya. Supaya kamu nggak salah-salah tiap hari baca Alkitab. Nggak ngerti duduk permasalahannya gimana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kepada Laskar Gua Selarong, ya, menciptakan Yesus tanpa Bapa bagi YHWH itu semudah dia menciptakan Adam tanpa Bapa dan Ibu. Dia tinggal berkata, jadi maka, ini juga Gua Selarong goblok ini. Bukan jadi maka jadilah. Kamu juga terlalu banyak makan produk terjemahan yang nggak jelas. Itu kan fiilnya kan itu mudore, akan. Jadi maka akan jadilah. Gitu. Bukan jadi maka jadilah. Itu berarti kamu berkehendak supaya Allah itu jadi tukang sulap. Gitu. Fuh. Sapu tangan jadi burung merpati. Fuh. Burung merpati hilang. Fuh. Burung merpati datang. Gitu. Ya. Ini jangan goblok ya. Fiilnya lihat itu mudore. Yakunu, kun fayakun. Jadi maka akan jadi. Jadi ada sebuah proses yang harus dilalui. Ya, ada proses yang harus dilalui. Inilah perlunya kita belajar sorob nahu. Ya memang kalau kamu baca terjemahan yang ada kun fayakun itu jadi maka jadilah begitu. Karena nggak ikut aturan main yang sebenarnya. Kamu nggak ngecek ke original teksnya. Babak belur gue.
Ya, Gua Selarong ya, perhatikan itu original teksnya. Kang Usman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin mengikuti kajian rutin guru karena kita berbeda 3 jam waktu. Oh, bukan 4 jam ya, 3 jam ya. Aku selalu menyimak kajian ini saat berada dalam bus perjalanan pergi atau pulang kerja. Ini Momoy gigit kakiku. Kaget aku. Alhamdulillah Momoy kemarin sempat khawatir ya. Karena dia ada sedikit nggak mau makan, terus mulutnya juga berbusa. Aku jadi ingat almarhum Muesa. Almarhumah Muesa. Boleh nggak kalau kucing itu almarhumah? Ya. Alhamdulillah ini dia udah sehat. Udah, Momoy, aku mau syuting dulu Momoy, kamu belajar. Dia sudah mulai belajar gigit-gigit kaki, gigit-gigit semuanya. Oke, aku lanjutkan ya. Indonesia pukul 21.09 malam WIB, Dubai masih pukul 6 sore. Salam Islam rasional, semoga diri dan keluargamu selalu sehat. Amin. Doa yang sama untuk Lai Usman Saragi yang ada di Barat Tengah. Kemudian Gispati Soleha kita, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Salam Isra semuanya. Oke, salam Isra untukmu ya, dan terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Salam untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Salam Isra semuanya. Kita lanjutkan, ada Kang Mas Wicak Mudianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyimak Gus. Semoga Gus Meti selalu diberikan kesehatan dan lancar rezeki beserta keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra dari Jember, oke, matur nuwun dan terima kasih atas 3 hatinya. Ya, doakan aku dapat rezeki dari arah yang tak terduga-duga, nggak tahu dari mana Gusti Allah mengirimkannya ya, dari arah mana. Biar bisa bikin rumah, bikin studio. Biar nggak nanti ada orang permaisuri goreng-goreng terekam. Oke, terima kasih doa yang sama untukmu. Salam Isra juga. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian Bapak dosen kita, terima kasih Pak Arilson Ginting. Sebagai dosen tentunya waktunya sangat berharga ya, memberikan pelajaran-pelajaran tugas mengajar kepada para mahasiswa-mahasiswinya. Namun demikian, meskipun lama sempat absen ya, tapi aku berharap itu bukan karena sakit atau karena apa, maybe ya karena sibuk lah. Dan aku juga senang kalau misalkan beliaunya bisa menapak karir menjadi yang lebih tinggi lagi ya. Ya, kalau belum juga rektor, enggak-enggaknya pembantu rektor atau minimal dekan lah ya. Oke, ikut menyimak Kang Mas, monggo. Allah Maha Kuasa, salam sehat selalu. Oke, salam sehat, terima kasih atas 3 merah hatinya. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Artinya ketika ada yang tidak berkuasa, dia tidak kuasa membuat pohon ara itu tidak berbuah menjadi berbuah. Nah, itu bukan Allah. Gitu loh ya. Apalagi tidak tahu musim. Allah kan Maha tahu. Nah, orang pohon ara nggak musim, pohon duren aja kalau nggak musim ya nggak ada duren gitu loh. Ya, tapi kalau dia Allah, duren berbuahlah, maka berbuah karena dia Maha Kuasa. Ya, ketika pohon duren nggak berbuah terus dikutuk, ah itu bukan Allah. Kira-kira begitu penjelasannya ya. Dan terima kasih untuk Bapak dosen Arlison Ginting, Sili Ginting yang ada di Tanah Karo. Ya, semoga sehat selalu dan keluarganya juga begitu adanya sehat-sehat selalu dan bahagia bersama mereka. Oke. Kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung ada mendung dan sedikit turun hujan. Alhamdulillah. Nyimak kajian. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra buat semuanya. Terima kasih untuk Kang Hermana Natawijaya. Bu Ne, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin hadir Tuan Guru. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Banjarmasin ya. Ini mu'alaf beliau ya, dan kita doakan sampai menutup mata tetap dalam pilihannya yaitu Islam. Kang Mas
Cipto Purbaling. Biar mikirnya nggak terlalu ruwet, kayak benang kusut gini aja. Allah itu yang awal dan yang akhir, tidak melalui proses. Ya, tidak melalui proses. Kalau Yohanes 1:1 logos firman disandarkan ke Yesus dan Yesus jadi Allah. Pada mulanya yang tertulis di Yohanes 1:1 kan proses untuk jadi Allah. Kalau adanya Allah melalui proses yang awal dan yang akhir, alfa, omega, batal. Ya. Terima kasih untuk Kang Cipto Purbaling yang ada di tanah Grogot, Kalimantan. Ikut Kalimantan mana itu? Barat? Timur. Itu ke Kalimantan Timur kan? Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Kalimantan Timur. Oke. Terima kasih komennya dari Kang Cipto Purbaling. Kita lanjutkan Gurem and Rugem. Konon katanya Allah menjelma jadi manusia, tapi nggak ada loh ya, nggak ada. Kalau dongeng mungkin ada. Kalau Alkitab nggak pernah mengatakan main jelma-jelmaan, itu nggak ada. Jelma itu menjadi. Kalau orang Jawa mencolo, ya mencoloiki, mencoloiku, ya menjadi ini menjadi itu. Ya kalau manu menjelma, ya bisa juga menjelma. Ya itu bukan ajaran Alkitab. Ya konon katanya, makanya benar kalau pakai kata diksi. Konon, ya konon itu maybe yes, maybe no. Allah menjadi manusia, ya. Pawang monyet tidak harus menjadi monyet. Untuk mengajari monyet bagaimana cara menjadi monyet. Logika berpikir yang luar biasa. Oke, matur nuwun Gurem and Rugem. Ini sudah layak untuk diajak makan bareng di warung Padang ini ya. Oke, ya. Pawang monyet tidak harus menjadi monyet untuk mengajari monyet bagaimana cara menjadi monyet gitu. Oke, mantap. Berikutnya Kang Rasmi Nasmat. Bismillah Makassar, hari Tuan Guru, salam Isra juga untukmu saudaraku semua yang ada di Makassar ya. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari, komen kedua. Angin dingin, kemarau kembali berhembus malam ini. Oh, berarti dingin kembali. Oke, atur nuhun Kang Sahran Gipari. Kita lanjutkan Kang Mas Irfan Al-Akbar. Di Kopikus. Ada alternatif pemikiran bahwa firman itu menggambarkan betapa mudahnya Allah mencipta, sebagaimana mudahnya orang ngomong. Kun bayakun. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Iya. Kan orang ngomong tuh paling mudah. Makanya biasanya kan kita lihat itu kalau bikin taman itu begini. Kita capek-capek kerja, ada orang ngomong di sana. Oh begini. Dia nggak ikut kerja, cuman ngomong doang begini. Apa jawab kita? Lu ngomong doang ya mudah. Nah, gitu loh ya. Memang ngomong tuh pekerjaan mudah. Ya, yang aku tawarkan ya ngomong di situ metafora, artinya mudah bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatunya. Maka karena dia bisa mencipta dengan mudah, semudah-mudahnya itulah maka kita terima sebagai Allah gitu ya. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, matur thank you, terima kasih, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Gusti Allah Agung. Salam Isra untukmu. Momoi jangan gigit kakinya. Oke. Aduh. Jangan ngomong. Oke, Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yang namanya maha segalanya, mau berfirman atau kagak, kalau sudah kun payakun, maka akan jadi sesuai yang dikehendakinya. Maaf Gus kalau ayah keliru. Salam Isra juga untukmu. Ya, untuk semua saudaraku yang di sana. Ya kamu salah dong. Narasimu salah, karena kamu bilang yang namanya maha segalanya mau berfirman atau kagak. Kalau sudah kun payakun, ya maka akan jadi sesuatu yang dikehendakinya. Kun payakun tuh berfirman. Ya, itu berfirman. Jadi ya nggak perlu ngomong apa-apa, jadi ya jadi gitu loh ya. Jadi kun payakun sendiri kan itu sudah jadi maka akan jadilah, itu kan
termasuk firman. Jadi tapi ya nggak salah-salah amat ya, cuman perlu diluruskan gitu. Jangan khawatir ya, tetap mantap dan selalu always, tidak pernah never. Mantap Kang Wahyudi Junaidi ya, lanjutkan. Salam Isra juga untukmu ya. Kemudian Bapak kita Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Sedang izin nyimak. Gus, salam Isra, terima kasih. Salam Isra juga Bapak, semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di Deli Serdang. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di sana. Aku belum tahu, kong kali kong ini kamu dari mana ya? Kamu belum konfirmasi ke aku. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, mana? Nggak tahu aku ya. Cewek, cowok, aku juga nggak tahu. Kalian kan paling jago ganti-ganti nama. Gue nggak tahu. Padahal orangnya itu aja atau gimana juga nggak tahu. Kong kali kong, menyimak Gus, sehat selalu. Oke, matur thank you. Kok umat Kristen belum juga finish dengan nama Tuhannya? Ya belum. Ya. Yahudi YHWH. Islam Alif Lam Lam Ha. Kristen enggak lah ya, enggak boleh begitu ya. Enggak. Ya. Kita harus saling hormat ya, kita hormati. Jangan bilang seperti ini, enggak. Aku enggak mau bacanya ya. Enggak boleh. Perkara mereka sampai sekarang nama Tuhannya aja nggak ngerti, ya itu memang historikalnya memang seperti itu. Karena tidak taat. Kalau taat terhadap Nasrani itu ya nanti nama Tuhannya ya YHWH. Karena Nasrani itu cikal bakalnya, murid-murid Yesus itu Yahudi loh cikal bakalnya. Dan Yesus itu ya Yahudi gitu loh. Kemudian menjadi Nasrani. Yang jadi masalah ketika Nasrani itu be Kristen. Itu loh ya. Ya jadi mereka kebingungan untuk menentukan siapa sebetulnya sesembahan mereka ya. Tapi yang jelas bukan LGBT lah ya, nggak boleh begitu ya. Makanya kalau Allah itu Islam, YHWH itu Yahudi. Ya, Kristen di mana posisinya gitu ya. Oke, terima kasih untuk saudaraku Kong Kali Kong ya. Terima kasih juga atas doanya, semoga kamu juga sehat selalu. Oke, kemudian Kang Mas Hermas Edison, terima kasih atas 3 jempolnya ya. Ini juga saudara kita alat, tapi ini tangguh sekali ini ya. Dan insya Allah sampai menutup nata tetap dalam pangkuan Islam ya. Oke, kita lanjutkan soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam kedua. Mantap. Surabaya, salam Isra untuk semua dulur-dulur Surabaya, Cak Ning Surabaya. Matur nuwun, terima kasih. Kita lanjutkan ke Kang Juantoanto ya. Salam Isra, Islam rasional. Prinsip Alfa Omega yang sesungguhnya yaitu natur Tuhan yang tidak pernah mati. Ya. Ingat, walau cuma sepersekian detik dengan alasan apapun mustahil Tuhan mati. Umat Kristen percaya dan meyakini sepenuhnya bahwa Yesus adalah Alfa Omega alias Tuhan, yakni yang awal dan yang akhir. Gue sudah jelaskan ya, ada videonya, coba cari ya. Kenapa Yesus itu juga disebut Alfa Omega ya. Tapi bersamaan dengan itu umat ini juga percaya dan meyakini sepenuhnya bahwa selama 3 hari 3 malam Yesus pernah mati konyol secara terkutuk akibat digantung di tiang salib demi sebuah doktrin melawan akal bernama dosa asal dan penebusan dosa. Kontradiksi iman ini praktis merupakan pernyataan Kristen sendiri bahwa walau bagaimanapun Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena kedua model iman yang saling tubruk dengan amat keras ini jelas-jelas menyelisihi dan melawan konsep Alfa Omega sendiri. Konsep muter-muter mirip komedi, mungkin komedi maksudnya ya. Tapi nggak tahu, mungkin dia pakai bahasa Cirebon ya. Ini kemidi orsel. Aku juga nggak tahu apa itu orsel. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Juantoanto yang punya Cirebon. Kita lanjutkan Bapak kita Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang. Ini penguasa Tangerang. Ini salam Isra Bapak. Sehat selalu nggih bersama keluarga ini sesepuh kita ini. Selanjutnya Sri Minarjo. Gue kagak tahu ini cewek atau cowok. Dulu gue kira kalau namanya Sri itu mesti
cewek, ternyata enggak. Karena Sri itu panggilan kehormatan, Sri Paduka, Sri Bintang Pamungkas yang tokoh reformasi. Jadi bagi gue itu penggerak ide awal, mulanya, ya. Kalau dalam politik itu mulanya, dalam sini Yohanes 1 pasal 1-nya itu, pemikirannya itu datang dari beliaunya, Sri Bintang Pamungkas, ya. Jadi bukan yang lain. Beliaunya yang mewacanakan sebuah suksesi. Tahu nggak suksesi? Cari kamus kalau nggak tahu apa itu suksesi, ya. Gue selama-lama kok kecanduan pemikirannya. Gue kagak tahu nyanya itu lari kemana. Lari ke gue atau lari ke yang lain. Oke, terima kasih. Ini Mbak atau Mas ya, Sri Minarjo ya. Karena Sri itu bisa cewek, bisa cowok. Sri Paduka ya. Sri Sultan ya. Sini. Ini dia supaya nggak gigit-gigit tak pangku sini. Sini ya. Tambah gigit kamu ya. Oke, kita lanjutkan Aljus, Kang Mas Aljus Pis. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Oke, selesai ya. Sudah selesai, aku sampaikan aku tidak punya hutang ya. Waktu kita sangat mepet dan ini sudah adzan ya, adzan, maka aku beri stressing point saja ya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Oke. Di sini ya, Yohanes 1 sampai 13 itu universal semua. Termasuk Yohanes 1 pasal 1-nya sudah kita bahas sejak awal. Tidak bisa ya dinisbahkan kepada sosok apapun. Itu tentang penciptaan. Semua penciptaan itu lewat yang namanya kalau mau dipahami secara harafiah. Enak toh, ngaji sama gue kan enak, nggak pakai kenceng-kencengan. Tapi bagi gue, firman itu artinya kemudahan, mudah, gampang, tinggal ngomong aja. Ya. Jadi gini ya, firman itu telah menjadi manusia. Artinya apa? Menjadikan manusia itu gampang gitu loh. Nggak ada masalah. Apa sulitnya bikin manusia? Gampang. Itu tawaran gue. Tapi kalau lu mau tetap harafiah, oke lah. Firman itu kan omongan ya, sudah dianggap omongan. Omongan itu telah menjadi manusia. Kenapa keomongannya menjadi manusia? Karena yang diomongin juga tentang manusia. Gitu loh. Nih. Ya, jadi gini gambarnya. Kalau firman ya itu tentang manusia, maka jadinya ya manusia, nggak mungkin jadi tempe. Kan logis banget. Kalau firman ya itu tentang pohon, ya jadinya ya pohon. Apa sulitnya memahami gini? Kalau firman ya, tinggal 2 menit lagi nih waktunya. Besok aja kita lanjut ya. Kalau firman ya tentang katakanlah laut, ya jadi laut. Kalau firman ya itu tentang apa? Tentang pohon sudah, tentang matahari misalkan lah ya. Ya jadinya matahari. Ini logis, ini linear gitu loh. Gak mungkin Allah itu salah alamat. Ya kalau mau bikin manusia ya firmannya manusia. Gitu loh. Ya. Kalau mau bikin manusia, firmannya ya manusia, klop dia. Kalau mau bikin pohon, firmannya ya tentang pohon, klop dia. Mau bikin laut, firmannya ya tentang laut, klop dia. Mau bikin apa gimana? Matahari, ya firmannya tentang matahari, klop dia. Sulit ikuti penjelasanku. Kalau sulit kamu banyak-banyak makan vitamin supaya otakmu encer gitu ya.
Nggak mungkin nyasar, nggak mungkin firmannya manusia jadinya pohon, nggak mungkin. Nggak mungkin firmannya pohon jadinya manusia, itu juga nggak mungkin. Nggak mungkin firmannya laut jadinya matahari, nggak mungkin. Nggak mungkin firmannya matahari jadinya laut, nggak mungkin. Yang mungkin ya firman manusia jadi manusia. Jadi di sini firman itu telah menjadi manusia. Kenapa firmannya itu telah menjadi manusia? Karena firmannya tentang manusia. Kalau firmannya tentang pohon ya jadi pohon. Kalau firmannya tentang laut ya jadi laut. Kalau firmannya tentang matahari ya jadi matahari. Tidak mungkin firman tentang matahari jadinya pohon. Tidak mungkin juga firmannya tentang pohon jadinya matahari, dan begitu seterusnya. Itu cara berpikir exactly begitu. Tidak main sulap-sulapan, tidak main probability, tidak main. Linear saja menjelaskan. Ya. Linear, begini menjelaskannya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Nanti kita tahu bahwa firman itu merujuk kepada sosok pribadi setelah di ayat ini, yang besok akan kita tuntaskan. Jadi kita ini ya firman. Alam jagat raya ada pohon, matahari, bulan, bintang, udara, apalagi laut, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, ekor komet. Mudah. Jadi maka akan jadilah. Ya, ini di sini baru kita berbicara nanti tentang Yesus. Ya. Sudah lewat 3 menit, aku harus siap-siap ya, karena dari kecilku harus dijemput sekolah dan aku harus sholat asar berjamaah ya. Sorry. Oke. Besok kita lanjutkan ya, seri yang ke-21 ya. Sampai di sini dulu ya, semoga kajian ini memang berat. Lu nggak usah nyocot, gue tahu kajian ini berat. Apalagi mereka yang terdogma. Kalau dia nggak siap secara moral, dia akan mengeluarkan kebun binatang dari mulutnya. Itu pasti. Karena ini melanggar semua kekuatan dogma apapun, dia tabrak. Nggak ada urusan. Yang bikin dogma siapa? Manusia. Gue juga manusia kok. Tapi kemanusiaan gue berlandaskan pada firman. Itu. Berat kajian gue. Maka kalau kajian-kajian gue itu mengganggu iman lu pergi aja, jangan di sini. Keblangsak lu nanti ya. Sudah ngaji di sini nggak bisa untuk membantah apa yang aku jelaskan, akhirnya nyocot gitu loh. Padahal kan semua agama itu mengajarkan kita untuk berkata yang sesuai dengan Alkitab. Ya, bukan ngoceh-ngoceh nggak karuan. Ya, semoga bisa paham ya. Maka saran dari aku, karena memang ini berat kan, dia mendobrak semua yang ada. Ya. Mengajak, ayo Bible only, kembali ke Alkitab. Dan ini rasional banget toh. Ada yang melanggar rasio, yang irasional ada kan? Nggak ada. Gitu. Ya. Tapi ya gitulah namanya orang kalau sudah terkena dogma dan dogmanya itu tidak disadari, ya tetap aja. Ya. Dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya menjulur gitu. Oke. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu. Ya. Setelah engkau mengeksploitasi rasionalitasmu untuk berpikir ya, sehingga mendapatkan pengetahuan, dengan pengetahuan itulah kamu membangun keimananmu. Jadi iman yang diawali oleh tahu, bukan pokoknya bukan cari ini atau katanya. Ya, itu intelektual itu begitu. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan ya, berupa rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, matur nembah nuwun, terima kasih.